Shalom, semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah worship night. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pujian dan penyembahan, dan mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan meninggikan Tuhan, amin. Kita akan memuji Dia, Raja di atas segala raja. Oleh karena itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berseru bagi nama Tuhan, amin. Haleluya. Hanya Kau yang ditinggikan Tuhan. Come on. Kami akan bersorak memuji Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan, bagi suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat kewibawaan, kalahkan dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Bangkit juga nama Yesus. Sama-sama kita maju di hadapan Tuhan. Maju nyatakan kuasanya. Dengan iman katakan, kita pun patuhi kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama kita bersorak. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sekali kita katakan bangkit, bangkit suka nama Yesus. Oh, maju katakan kuasanya. Kita memilih serta kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita mau lebih lagi katakan, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Deklarkan pujian ini, katakan, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oh. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan yang baik buat Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kami akan tetap meninggikan Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, meskipun kiri kanan kami Tuhan, muka belakang kami Tuhan tidak mendukung kami Tuhan,
Tapi Tuhan, kami akan terus berdiri Tuhan. Kami akan tinggikan Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Namamu ditinggikan, namamu dimuliakan Tuhan. Jesus, kami panggil Engkau Tuhan. Hadir di setiap hati kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Oh, sebab tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Sing it. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Katakan pujian ini dengan iman. Your presence is heaven to me. Lakukan pujian ini, dikatakan, Who is like you, Lord, in all the earth? Yes, Lord. Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, Oh, who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Sebab tiada seperti Engkau Tuhan. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Singing your praise, your praise is heaven to me. Your praises, Lord, your praise is heaven to me. Singing your praises, Lord. Oh, yeah.
We bless your name, Lord. Kami katakan Tuhan, oh, and I will bless the Lord at all time. I will bless the Lord at all time. I will sing to worship. I was made to bless your name. Singing, I will bless Lord. Oh, I will bless the Lord at all time. I will bless the Lord at all time. I was made to worship. I was made to bless your name. We are singing, Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Oh, I will bless. I will bless the Lord
Kami agungkan Engkau Raja. Kami katakan Kau hidup atas kami. Oh, 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 oh. Jesus, Jesus, Jesus. Hey, Jesus. Kami katakan selamanya Kau terbesar Tuhan. Oh, oh, oh. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, jemaat Tuhan katakan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Katakan glory. Mari kita agungkan Tuhan, katakan glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, kita mendengarkan pujian dikatakan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, katakan glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Puji, hallelujah. Puji, hallelujah. Hallelujah. Puji, mari kita bersorak-sorak buat Tuhan. Yeah. Hanya Kau yang kami tinggikan loh. Jesus, Kau ajaib. Haleluya. Glory, glory, glory hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami agungkan Engkau. Oh Tuhan, sebab hanya Engkau yang kami tinggikan. Oh haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Mari sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah di hadapan Tuhan.
Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Bakar setiap jiwa kami Tuhan. Bakar hati kami. Oh, sebab itu kami tinggikan Engkau selamanya Tuhan. Ya, setiap lidah boleh mengaku bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang bertata atas langit dan bumi. Oh, Jesus. Sebab itu kami agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang turun bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya, kami agungkan, kami muliakan Engkau. Kami serahkan jiwa kami. Ini hidup kami Bapa. Kami serahkan semuanya di hadapan-Mu. Kami berserah penuh di hadapan-Mu Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, agungkan Dia. Hirara lama takkan lama ya sikina lama pakara lama yang tidak ada hina lama. Engkau baik Tuhan. Selamanya Engkau baik ya Bapa. Haleluya bagi anak Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, Jesus. Selamanya kami akan tetap meninggikan Engkau Tuhan. Oh, Jesus, Jesus. Sama-sama kita katakan. Oh Tuhan, kami akan tetap meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, kami sembah Kau. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau kami sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan pujian ini. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau kami sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Jesus, Kau kami sembah.
sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan sekali lagi, Kau kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bersorak-sorai buat Dia, Raja di atas segala raja. Tuhan, ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, naik bagaikan rupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Selamanya kami mau katakan Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. God is so good. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, baharui setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai dia Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar Engkau yang nampak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini kita kembali lagi, malam pujian, itu yang menguatkan kita. Bagaimana malam hari ini kita bisa mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa seperti Lazarus yang dibangkitkan. Kita tahu ada dua respon di situ. Yang pertama Maria, yang kedua Marta. Tapi di situ Tuhan Yesus katakan, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami hal yang sama. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes yang ke-11 ayat yang ke-4 di situ dikatakan. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kesengsaraan, kelaparan, kesusahan dunia yang saat ini sedang terjadi. Itu tidak akan membawa kematian. Ini yang bicara Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di situ dikatakan bahwa tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Tujuan dunia sekarang lagi mengalami kesulitan di berbagai aspek, di berbagai situasi, di berbagai kondisi apapun yang saat ini sedang terjadi. Semua orang mengalami kesulitan. Tapi bagaimana kita bisa meresponi hal yang tepat di dalam situasi seperti ini? Itu Tuhan yang mengatakan. Yang pertama Tuhan katakan tujuannya ini semuanya boleh terjadi. Lazarus mati. Tuhan katakan untuk kemuliaan Tuhan. Di situ dikatakan, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sebab dengan penderitaan yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi dan saya saat ini mungkin sedang kita hadapi. Biar Tuhan saja yang dinyatakan. Tujuan Tuhan yang pertama untuk menyatakan anak Allah dipermuliakan. Amin. Kita percaya. Yang kedua, tujuan yang kedua, kenapa kita boleh menghadapi situasi kondisi yang sangat sulit saat ini, yang semua orang tidak bisa memprediksi ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah, di situ dikatakan dikatakan bahwa biar kita ini belajar untuk percaya. Ternyata percaya itu harus belajar. Percaya itu tidak butuh waktu, hanya cuma satu kali kita baca Alkitab, kita sudah dimuridkan, kita sudah ikut Tuhan, kita sudah ikut melayani Tuhan berkali-kali. Bahkan tingkat level kerohanian kita sudah sampai di level yang paling atas sekalipun. Itu harus tetap yang namanya percaya, itu tetap belajar. Di situ dikatakan bahwa yang ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ada unsur kesengajaan. Tuhan tidak hadir pada waktu Lazarus mati. Pada waktu Lazarus sakit. Dia sengaja membiarkan itu terjadi. Membiarkan itu mengalami kematian. Tuhan sengaja membiarkan semua masalah ini terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Supaya kita yang mengalami dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa siapa yang bertahta di hati kita.
Siapa yang ada dalam hidup kita saat ini? Kalau kita percaya bahwa Yesus yang bertata dalam hidup kita, kita tentu tidak akan khawatir. Maupun sekalipun kita mau dibawa ke dalam situasi lembah kekelaman sekalipun, no problem. Tidak akan takut. Tidak akan menjadi masalah. Tapi persoalannya sekarang sepertinya Tuhan membiarkan ini terjadi. Ini yang akan kita bahas. Marta atau Maria. Nah di situ Tuhan katakan, kamu harus belajar, tetap percaya. Yang kedua, kita harus belajar. Percaya itu harus belajar. Membutuhkan waktu, membutuhkan apa? Demonstrasi. Kita harus berani mendemonstrasikan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Ternyata Tuhan ingin melihat bagaimana kita mendemonstrasikan kepercayaan itu kepada Allah. Masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu, bagaimana kita meresponi masalah ini? Yang pertama, Marta ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sengaja membiarkan ini terjadi. Karena apa? Dia tahu bahwa kematian itu tidak akan tidak akan membawa ke dalam lembah maut. Karena dia akan bisa membangkitkan orang yang mati. Di situ dikatakan bahwa biar kamu belajar. Nah ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, kiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pertama respon Marta. Yang pertama, mungkin yang tanpa kita sadari, sebagai orang percaya bahwa kita megang teguh firman Tuhan, bahwa kita sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan saat ini kita sedang mengalami masalah, jalan keluarnya kok enggak ketemu. Sepertinya semua pintu tertutup. Enggak ada satupun pintu yang terbuka. Nah kalau kita responnya seperti Marta, kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Tuhan bahkan mengatakan, di situ dikatakan bahwa kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan sebelumnya, saudaramu akan bangkit. Nah saudara tahu, kita dalam menghadapi situasi masalah kita baca firman. Firman Tuhan sudah mengatakan, jangan takut, jangan khawatir. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, seperti Marta. Tuhan berbicara pada Marta, dia mengatakan seperti itu. Tapi belum ada tindakan sama sekali dari Tuhan Yesus. Ini yang perlu saudara tahu dengan saya, perlu garis bawahi betul. Bagaimana kita memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan begitu kita menghadapi situasi dalam kondisi yang sangat sulit. Kalau respon kita seperti Marta, kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Kita tidak akan mengalami kebangkitan. Padahal Tuhan sudah bangkit bagi kita, amin. Dia sudah mati bagi kita. Di situ katakan Tuhan Yesus memperjelas di dalam firman-Nya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sekali lagi Tuhan menegaskan, percayakah engkau akan hal ini? Tuhan membutuhkan kita untuk mendemonstrasikan kepercayaan kita kepada Allah. Bagaimana cara kita mendemonstrasikan kepercayaan kita kepada Allah? Respon yang kedua yang dimiliki Marta, ini yang akhirnya kebangkitan itu terjadi. Kuasa Tuhan itu dinyatakan betul-betul sungguh-sungguh terjadi. Kita tahu bahwa Marta dan Maria ini adalah sahabat Tuhan Yesus. Pertama kali mereka bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu Maria meminyaki kaki Tuhan. Dia tersungkur sebagai wanita yang berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak layak. Sehingga dia punya sesuatu yang berharga. Minyak, dia seka kaki Tuhan Yesus, diminyaki ya dengan rambutnya. Dia tersungkur. Peristiwa ini terjadi, terulang lagi pada waktu saudaranya meninggal, pada waktu saudaranya mati. Begitu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, responnya, setibanya Maria di tempat Yesus, ayat yang ke-32 berada. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah. Peristiwa itu terjadi kembali pada waktu pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada waktu kita pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? First love, cinta mula-mula, seperti Pak Gembala Sidang. Kita mengatakan bahwa kita kembali lagi kepada cinta mula-mula. Nah Tuhan rindu pada waktu itu, pada kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bagaimana kita memilih respon yang seperti Maria. Kita tersungkur menangis di hadapan Tuhan. Bukan menyalahkan Tuhan seperti Marta. Marta menyalahkan Tuhan.
Bahkan tanpa kita sadari kita juga menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah saat teduh, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berkorban, saya sudah melayani Tuhan, sudah habis-habisan. Tapi kenyataannya saat ini kita belum terjadi apa-apa. Seandainya Tuhan menolong saya tidak akan terjadi masalah seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan penting bagi kita. Bahwa Tuhan sedang merindukan kita tersungkur. Itu yang dinamakan kita percaya. Tuhan membutuhkan demonstrasi pada hidup kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Sekalipun Maria dalam kondisi yang sangat berduka, bahkan di situ dikatakan tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Dia mengulangi tapi kata dia tersungkur di bawah kakinya. Pada waktu peristiwa yang dulu pertama kali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia juga tersungkur. Ketika itu juga Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Tujuannya Tuhan Yesus sudah tersampaikan. Apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi yang kedua, percayalah, belajar percaya. Maria percaya bisa mendemonstrasikan itu kepada Tuhan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dengan bukti dia tersungkur di bawah. Alkitab tidak mencatat Marta tidak tersungkur di hadapan Tuhan. Tapi dia mengatakan dia mengalami perjumpaan pribadi. Dia tidak mengalami seperti dia bertemu dengan Maria. Kalau Maria tahu bahwa karena dia Tuhan makanya dia tersungkur di bawah kakinya. Nah di situ dikatakan bahwa hati Tuhan masgul. Bagaimana Bapak Ibu Saudara saat ini kita membuat hati Tuhan itu masgul? Ada sesuatu yang di dalam hati Tuhan yang rasanya Tuhan itu masgul itu seperti sesuatu yang Tuhan ingin lakukan. Dia sedih, dia merasa sedih sekali sampai sahabatnya Maria ini mengalami kesedihan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyikapi respon kita kepada Tuhan saat ini membuat Tuhan hatinya masgul dan tidak usah menunggu waktu yang lama. Tidak usah menunggu waktu yang lama. Seketika itu juga Tuhan memanggil saudaranya Maria, Lazarus. Nah, rindu gak Bapak Ibu Saudara? Saya sangat rindu. Bagaimana Tuhan, anakku, aku mengasihimu. Kita sudah masuk bulan yang terakhir, di bulan Oktober. Bahwa kita percaya. Bagaimana kita mengalami masalah dari masalah, waktu ke waktu, bulan ke bulan. Dan gembala kita mengatakan bahwa bulan Oktober ini adalah bulan perkenanan Tuhan. Bukankah Maria mendapatkan perkenanan Tuhan? Mendapatkan favor daripada Tuhan. Satu pesan ayat untuk sebagai penutup pada malam hari ini. Dari Yesaya 58 ayat yang ke-14, boleh dibantu? Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, Tuhan akan pelihara kita. Saudara, Tuhan akan berikan perkenanannya kepada kita. Kalau Tuhan sudah memberikan perkenanan kepada kita, jangan takut. Tuhan akan nyatakan segera. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, dalam situasi kondisi apapun, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sudah mati bagi kami. Kami rindu kebangkitan-Mu terjadi di dalam setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari saya ajak jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi katakan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami tetap percaya Tuhan. Sekalipun kami membutuhkan waktu untuk kami belajar, untuk mendemonstrasikan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh menyembah, kami boleh memuji Tuhan. Biar terus Tuhan pujian ini menjadi pengagungan bagi Tuhan. Dan jemaat-Mu dimanapun saat ini dia berada Tuhan. Yang saat ini sedang menyaksikan pujian penyembahan Tuhan. Kiranya hadirat-Mu terus mengimpartasikan dimanapun mereka berada. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan Tuhan. Tuhan tolong bagi mereka semuanya. Tuhan mampukan untuk lewati semuanya ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia bangkit Tuhan, kami percaya melalui kuasa kebangkitan-Mu. Indonesia sembuh dari segala sakit penyakit. Dari COVID-19 ini Indonesia dibebaskan. Indonesia dipulihkan ekonomi keuangannya. Diberkati para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden. Terima kasih, kami menyerahkan kota Yogyakarta dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Yogyakarta dilawat Tuhan. Yogyakarta diberkati Tuhan. Yogyakarta aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja GB in the Seed Tuhan. Kami berdoa ini gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa melalui gereja ini banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Sekalipun kami masih ibadah online, tapi kami percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan akan membawa kemenangan bagi kota Yogyakarta Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami, Pak Yanto Tuhan, dengan ibu dan kedua anaknya. Kiranya Tuhan boleh memakai beliau Tuhan untuk membawa gereja ini Tuhan semakin mengenal Tuhan. Dan membawa Tuhan misi visi gereja ini kepada Tuhan. Memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Amanat agung terlaksana melalui gembala kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi gembala kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur.
Dan kami berdoa buat jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Oh Tuhan, kiranya terus menjaga mereka, menuntun mereka, menyertai setiap langkah kehidupannya. Sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kecemasan di dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan. Kami percaya, kami melihat terang ajaib yang selalu menyertai jemaat-Mu dimanapun berada. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan kami akan mengakhiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya dan sudah menerima urapan daripada Tuhan dan kuasa Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.